Halo organizer, salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang biasanya ditanyakan sama teman-teman yang mau mulai atau baru masuk ke dunia bidang usaha event organizer. Yaitu satu pertanyaan penting, event organizer menguntungkan nggak ya? Sebelum kita membahas video kita kali ini, allow me to introduce myself. Nama gue Ube dari Mahesa Creative Company. Gue CEO sekaligus project manager dari perusahaan ini. Mahesa Creative Company itu main bisnisnya adalah event organizer. Gue sendiri sebenarnya untuk memulai dari bisnis ini dari tahun 2011, bermula dari tour and travel, mengarrange perjalanan-perjalanan di wilayah beberapa beach spot Indonesia, sampai kita berfokus di tour organizer bagi perusahaan-perusahaan. Sampai sekarang, akhirnya tahun 2016, Mahesa Creative Company lahir sebagai bidang usaha event, jasa penyelenggara acara, dan kita sampai dengan saat ini mengarrange kebutuhan semua event yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Udah itu aja. Yang jelas di channel ini kita akan banyak sekali membahas mengenai event organizer dari segala aspek dan dengan segala warna-warninya, karena event organizer itu seru. Berikutnya gue akan membahas terlebih dahulu pengertian dari event organizer. Event organizer kalau di bidang usahanya itu namanya adalah jasa penyelenggara acara. Jadi kita menyelenggarakan acara bagi kita sendiri untuk secara komersil atau untuk pihak lain yang membutuhkan jasa kita. Kita menjual jasa untuk mengatur semua kebutuhan acara. Mulai dari apa? Dari timeline, dari tempat, dari transportasi, dari meals, acara, perlengkapan, peralatan, dan semua yang dibutuhkan untuk keberlangsungan suksesnya acara tersebut. Pertanyaannya satu, apakah betul klien ini atau corporate butuh jasa kita? Jawabannya adalah sangat membutuhkan. Gua kasih ilustrasi ya. Misalkan ada satu perusahaan, katakanlah sektornya perbankan, mereka akan melakukan employee gathering ke luar kota, pesertanya 1.000 orang. Maka yang dibutuhkan ini sangat banyak banget. Mulai dari transportasinya, akomodasinya, mealsnya, acaranya, konsepnya, belum lagi nanti kalau seandainya ada momentum award atau gala dinner, itu udah harus riggingnya, stage-nya, talent-nya, dan segala macam yang dibutuhkan untuk keberlangsungan acara employee gathering tersebut. Nah, mereka tidak akan punya tenaga, waktu yang cukup untuk melakukan semua hal itu untuk mengarrange eventnya. Maka disinilah jasa kita sangat dibutuhkan. Oke, kalau kita bahas mengenai klasifikasi atau jenis-jenis event organizer, ini sebenarnya banyak banget klasifikasi dari jenis event organizer itu sendiri. Biasanya dibagi menurut temanya atau kemasannya, atau jenis event organizer dilihat dari jenis acaranya itu sendiri. Ada banyak banget, tapi yang akan gue bahas ini adalah yang biasanya menjadi klasifikasi atau spesifikasi dari event organizer yang akan lo buat nantinya. Nah, untuk jenis klasifikasi event organizer, gue akan bahas dua yang dilihat dari jenis acaranya dan dari sisi komersilnya. Gue akan bahas mengenai dari jenis acaranya. Ini kebagi dengan 5 jenis event organizer. Yang pertama adalah OSA. OSA itu One Stop Service Agency. Biasanya kalau OSA ini adalah event organizer yang mengarrange semua kebutuhan dari sebuah event organizer dengan skala yang besar, seperti misalkan konser musik internasional atau acara meeting internasional, atau yang membutuhkan dengan publikasi secara luas. Ini di-arrange oleh satu agensi, mulai dari publikasinya, promosinya, sampai dengan eventnya. Ini di-arrange sendiri oleh satu agensi. Nah, yang kedua adalah dari yang dibutuhkan oleh corporate. Ini disebut dengan MICE. MICE itu adalah meeting, incentive, conference, dan exhibition. Ini yang biasanya corporate laksanakan. Disinilah biasanya event organizer yang secara langsung menjual jasa untuk kebutuhan
MICE dari perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, itu adalah dari sisi acara yang mencakup seperti hiburan. Nah, kalau hiburan ini seperti konser musik ataupun pertunjukan-pertunjukan lainnya seperti teater ataupun pertunjukan sulap misalkan. Jadi event organizer mengarrange untuk acara-acara hiburan. Nah, yang keempat itu adalah untuk jenis event organizer seperti brand activation. Kalau brand activation ini lebih difungsikan event organizer untuk membangkitkan awareness bagi sebuah brand. Jadi ada satu brand, misalkan brand minuman energi itu membuat acara run misalkan. Nah, sponsornya adalah dari brand itu sendiri. Jadi ini untuk meningkatkan awareness bagi sebuah brand. Yang kelima terakhir adalah untuk event organizer dari jenis acara untuk kebutuhan pribadi. Kalau ini saya klasifikasikan seperti wedding atau pesta ulang tahun. Kalau wedding organizer ini memang sudah spesifik banget. Ada lagi yang pesta ulang tahun. Kalau untuk pesta ulang tahun sekarang juga sudah sangat marak seperti Sweet 17 ataupun ulang tahun yang ke-21 itu jadi satu memorable yang sangat pengen diingat bagi seseorang. Jadi dia sampai membutuhkan jasa event organizer untuk mengarrange-nya. Itu untuk jenis klasifikasi dari sisi acara. Jenis klasifikasi event yang kedua itu dilihat dari sisi komersilnya. Kalau gua merangkum, event dari sisi komersil itu dibagi juga dengan dua hal, yaitu B2B event dan commercial event. Untuk B2B event, ini yang biasanya corporate butuhkan atau pihak kedua kemudian membutuhkan jasa pihak ketiga atau event organizer seperti kita. Nah, ini yang biasanya yang MICE tadi. Ini gue klasifikasikan yang MICE. Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition. Perusahaan membutuhkan event organizer untuk memenuhi atau mengarrange event yang corporate itu butuhkan. Yang kedua adalah commercial event. Kalau commercial event ini adalah event yang dibuat sendiri idenya oleh event organizer, kemudian idea event ini dijual atau dibuat sendiri dan mencari sponsor. Ini biasanya bentuknya seperti bisa juga brand exhibition atau hiburan seperti konser. Nah, pertanyaannya adalah kalau dilihat dari event B2B dengan event komersil, mana yang lebih menguntungkan? Oke, yang pertama kita bahas event B2B. Kalau event B2B biasanya ini kepentingan untuk corporate yang tadi sempat kita bahas, yaitu MICE, Meeting, Incentive, Conference, Exhibition. Nah, ada sebuah data yang menarik. Ternyata satu perusahaan dengan skala besar itu biasanya dalam 1 tahun mereka mampu mengadakan event sebanyak 20 kali dalam 1 tahun. Lumayan lah ya. Dan ternyata ada satu fakta juga yang menarik bahwa biasanya pertumbuhan event itu sebesar 1,7% di tahun berikutnya. Jadi kalau seandainya tahun ini 20 event, maka tahun depan itu bisa jadi event yang diselenggarakan itu 22 atau 23 event. Jadi nambah 3 event. Luar biasa. Sekarang kita coba hitung bagaimana potensi keuntungannya. Yang pertama, kalau dari skala budget, kalau perusahaan yang sampai butuh jasa event organizer, itu budgetnya kisaran 200 juta ke atas. Kalau 200 juta ke bawah, ada yang pakai, ada yang enggak. Rata-rata budgetnya 200 juta ke atas kalau sampai butuh jasa event organizer. Nah, kalau dalam 1 tahun bisa diselenggarakan 20 event, maka potensi keuntungannya dalam 1 tahun, omsetnya bisa sampai 4 miliar rupiah. Nah, kalau fee management, kita hitung dasar aja. Fee management dalam satu event organizer itu biasanya ngambil 15-25%. Kita ambil yang terendah, 15% dari 4 miliar adalah 600 juta rupiah. 600 juta rupiah ini sudah menjadi keuntungan. Kotor. Asumsinya, event organizer dengan small business itu kalau rata-rata operasional dalam 1 tahun 300 juta,
maka punya keuntungan bersih dalam 1 tahun 300 juta rupiah. Kalau yang punya ownernya 3 orang dibagi cepet-cepet nih. Dan pertanyaannya adalah, kira-kira ada nggak satu event corporate yang budgetnya 1 miliar ke atas? Banyak cuy. Hitung aja sendiri bagaimana potensi keuntungan dari event B2B. Oke, event yang kedua itu adalah event yang sifatnya commercial event. Potensi keuntungannya gimana? Kita coba gali. Asumsinya kita bikin event konser musik. Kalau konser musik itu biasanya waktu preparationnya adalah selama 3 bulan. Berarti dalam waktu 1 tahun kita bisa create untuk event konser musik itu sebanyak 4 kali event konser musik. Asumsinya kita buat event konser musik dengan skala kapasitas penonton 1000 penonton. Kalau untuk event konser musik, komponennya biasanya pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Baru bisa dilihat bagaimana potensi keuntungannya. Untuk pengeluarannya sendiri, asumsinya untuk sewa tempat, kemudian production hardware, itu let's say 200 jutaan. Kemudian untuk talentnya itu sendiri, katakanlah 100 juta. Perizinan dan lain-lain sebagainya itu 100 juta. Jadi asumsinya pengeluarannya adalah 400 juta rupiah. Kemudian untuk pemasukan dari event konser musik itu biasanya dari 2 komponen, dari sponsor dan dari tiket itu sendiri. Untuk dari tiketing itu kita misalkan jualnya adalah 400.000. Jadi 400.000 dikali 1000 penonton, asumsinya adalah kita akan dapatkan 400 juta rupiah. Kemudian untuk sponsorship, kita coba upayakan dapatnya adalah 50% dari total pengeluaran yang akan kita gunakan. Yaitu misalkan dari 400 juta kita asumsikan dapatnya 200 juta. Jadi kalau ditambah tiketing dengan sponsorship, kita bisa dapat 600 juta rupiah. Nah, 600 juta rupiah dikurangi 400 juta dari pengeluaran, bisa dapat omset itu 200 juta rupiah 1 kali event. Kalau seandainya kita buat selama 1 tahun ada 4 kali event konser musik, berarti 200 juta rupiah dikali 4 kali, yaitu 800 juta rupiah selama 1 tahun. 800 juta asumsinya ya seperti yang tadi, small business EO, katakanlah operasional selama 1 tahun itu mengeluarkan 300 juta rupiah, maka dalam 1 tahun omset net marginnya itu sebesar 500 juta rupiah. Pada dasarnya, event B2B ataupun event komersil itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau untuk event B2B itu biasanya keuntungannya terbatas, tapi resikonya itu juga lebih kecil. Kenapa keuntungan terbatas? Karena dari sisi klien itu biasanya punya budget maksimal, budget yang terbatas untuk 1 event, dan lain sebagainya. Tapi kerugiannya pun juga terbatas. Kenapa? Karena mau rugi atau tidak, kalian tetap dibayar sebagai jasa profesional. Kalau untuk event komersil, sebenarnya punya potensi keuntungan yang jauh lebih besar dan tidak terbatas. Kalau dihitung secara matematik yang seperti tadi, kita punya potensi keuntungan dari tiket itu senilai berapa, yang tidak terbatas itu justru dari sponsorship. Targetnya 50% dari pengeluaran, tapi jauh bisa lebih besar dari pengeluaran kalau seandainya marketing untuk event tersebut lebih baik. Tapi event komersil itu justru punya potensi kerugian atau resiko yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa memprediksi kalau seandainya ada force major seperti yang kita alami saat ini. Wabah pandemi COVID-19 sangat benar-benar memukul bisnis atau dunia usaha event organizer. Begitu dicabutnya izin keramaian, maka semua event yang sudah dipersiapkan secara matang itu dibatalkan. Dibatalkannya pun ini supaya mempersempit atau mengurangi penyebaran yang lebih luas dari wabah COVID-19 ini. Maka mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini cepat berakhir
dan event organizer juga bisa lebih bangkit lagi. Banyak event-event yang nantinya akan dapat diselenggarakan lagi. Kesimpulannya, event organizer itu sangat punya potensi keuntungan yang sangat besar. Dan semua ini kembali lagi kepada kita yang menjalani. Kuncinya adalah pengalaman. Semakin lama pengalaman kita mengarrange sebuah event, maka semakin besar itu juga kita bisa memitigasi kerugian dan memperbesar keuntungan. Oke, sekian dulu video kali ini yang kita ulas. Saksikan video kita berikutnya. Keep your mind creative. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.